Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat izin serta pertolongan Allah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih bisa bertahan sejenak dalam rangka melanjutkan ibadah fardu kita selain sholat maghrib, dan insyaallah ini kan kita isi dengan thalabul ilmi sambil menunggu datangnya waktu salat Isya insyaallah. Dan pada kesempatan ini akan kita lanjutkan surat Ali Imran dari ayat 18 ya Pak, 18 ya, sampai berapa? 20 ya, sampai Ain. Jadi terakhir kita mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang ciri-ciri yang permanen ya untuk orang-orang yang akan masuki surganya Allah, yang di dalamnya ada aliran sungai-sungai, ada bidadari-bidadari yang sucikan, ada keridhaan dari Allah. Nah, di antara ciri-cirinya adalah satu, orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Yang ketiga, as-shadiqin, yaitu orang-orang yang benar, yang jujur, yang lurus ya. Jujur, lurus, benar keyakinannya, benar ucapannya, juga benar perilakunya. Yang keempat, yaitu orang-orang yang wal qanitin, orang yang taat ya, tunduk patuh pada Allah. Yang kelima, wal munfikin, orang yang selalu berinfak. Dan yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang selalu beristighfar di waktu-waktu sahur. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sehingga pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Berikutnya kita baca bersama ya, ayat 18, 19, 20 dan diawali dengan surat Al-Fatihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil Islam
wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Ulang. Ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basyirun bil ibad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Para sekalian, telah kita baca 3 ayat. Pastinya kita tidak hanya puas dengan pahala membaca, karenanya mari kita sama-sama telaah dengan mohon pertolongan Allah, semoga kita dapat hikmah yang banyak, baik ilmu, ya, pahala, obat, rahmat, ya, insyaallah. Baik, sambil kita menerjemahkan perkata, silakan kalau ada yang tanyakan sekitar bacaan, ya, sekitar hukum-hukum dalam ilmu tajwid, ya, nanti sambil jalan silakan tanyain kalau ada yang belum jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu, telah menyaksikan siapa? Allah, ya. Kata syahida itu maknanya mencakup apa Pak? Selain menyaksikan juga hadir, tahu, itu ya, itu kata syahida. Melihat, itu juga syahida. Jadi memang ketika orang itu menjadi syahid, berarti orang itu ada di situ. Namanya juga saksi Pak. Nggak bisa saksi itu orangnya di sono. Saya menyaksikan waktu saya di sini, di sono lagi. Nah, nggak bisa begitu. Berarti orangnya harus berarti hadir mananya. Jadi nggak bisa dikatakan saksi kalau orangnya tidak ada, tidak hadir pada waktu kejadian. Nah, jadi termasuk juga melihat berarti dengan persis. Itu syahidah. Nah, Allah itu syahidah. Allah menyaksikan. Allah selalu hadir. Allah ada. Allah melihat. Annahu, bahwasanya dia Allah itu la ilaha illa huwa. Tiada ilah, tiada apa? Sesembahan kecuali Dia Allah. Jadi enggak ada ilah. Enggak ada sembahan-sembahan yang dipuja selama ini, yang dipuji selama ini oleh manusia selain Allah. Kalaupun ada, semua itu ternafikan dengan pernyataan Allah ini, la ilaha illahu, tiada ada sesembahan. Jadi semua itu ditiadakan, dinafikan, walaupun mereka memuja-mujinya dengan serius, hikmat, khusyuk, bahkan memberikan pengorbanan, ya. Wal malaikatu, dan dannya itu atofnya ke syahida, artinya dan menyaksikan juga gitu ya. Jadi wawunya itu atof ke syahida. Dan menyaksikan juga siapa? Al malaikatu, para malaikat, ya. Al malaika ini bentuk jamak pada malak. Nah, itu malakun malaikat. Kalau malikun raja, malik yang menguasai. Kalau malaka memiliki. Nah, itu sama materi hurufnya, mim, lam, kaf, ya. Nah, kalau malaikah jamak pada malakun, ya, malakun, bukan malikun. Kalau malikun raja, kalau malakun malaikat. Dan para malaikat, seluruh malaikat menyaksikan bahwa Allah itu tiada ilah kecuali Dia satu-satunya. Wa ulul ilmi, nah, dan ulul ilmi, jadi sama dengan dan menyaksikan juga, bersaksi juga para ulul
ilmi. Apa ulul ilmi? Orang yang memiliki ilmu, kayak ulul albab, ulun nuha, ulul ilmi, sama pengertiannya ya. Artinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan, pasti dengan ilmunya akan meyakini, dengan ilmunya akan mengantarkan kepada keyakinan bahwa tiada Allah, tidak Tuhan kecuali Allah, pasti ya. Qaiman bil qisti ya, qaiman tegak ya. Qaiman itu artinya tegak, lurus, sempurna. Nah, itu ya qaiman. Bil qisti, dengan qisti ya. Qisti sering diartikan adil, artinya jadikan padanan kalimat adil. Sebenarnya adil itu ya adil udah bahasa Arab, adil juga bahasa Quran juga adil. Tapi memiliki pengertian yang berbeda. Kalau qisti itu adil dalam bahasa kita, tapi bedanya dengan adil yang biasa dipakai oleh kita juga adalah ketika ada kata qisti itu ya, itu keadilan di mana ada tuntutan buat orang yang terzolimi untuk mendapatkan keadilan. Nah, itu qisti. Makanya ketika keadilan ditegakkan dengan qisti, orang yang menuntut dan dituntut sama-sama puas. Beda dengan adil tadi. Kalau adil, yang dituntut mungkin puas, tapi yang menuntut belum tentu puas. Misalnya adil dalam sebuah peradilan ya, di sidang misalnya, hakim memutuskan adil. Kenapa? Karena sesuai dengan materi hukum yang ada. Nyolong ayam dituntut kurungan 2 bulan, kira-kira seperti itu. Menurut apa Pak? Materi hukum yang ada itu adil ya. Yang mencuri merasa puas karena mungkin itu adil segitu. Tapi mungkin yang dicuri belum tentu puas. Ayamnya bukan cuma 2 ekor kok, ayamnya sekandang gitu. Mengennya dia adilnya 4 bulan. Nah, berarti yang menuntut tidak puas. Nah, itu namanya adil menurut materi hukum yang ada. Nah, tadi itu benar ya. Tapi kalau qisti tadi Pak, yang dicuri puas, yang mencuri puas. Nah, itu namanya qisti. Nah, itu. Jadi benar-benar orang yang menuntut itu terbelakkan ya untuk mendapatkan keadilan. Nah, seperti itu. Itu qisti. Itu ya. Jadi termasuk ulul ilmi itu ya, penegak keadilan dengan penegak keadilan. Dia akan apa? Menyaksikan ya bahwa tiada ilah selain dia Allah. Itu. La ilaha illa huwa, tiada ilah, diulang lagi Pak, kecuali dia Allah ya. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Aziz ya, Al-Aziz itu termasuk salah satu nama Allah ya dalam Asmaul Husna. Al-Hakim juga sama, artinya maha bijaksana. Kalau qisti tidak, kalau qisti muqsit. Nah, muqsit baru itu artinya yang maha adil ya, al-muqsit. Nah, itu ya. Jadi Allah itu maha aziz, apa tadi, maha perkasa, dan ini sudah terbukti keperkasaannya. Jadi pembuktian yang tidak bisa terbantahkan ya, ketika Allah menunjukkan keperkasaannya. Meletuskan gunung Pak, nggak ada orang bisa meletusin gunung Pak ya, nggak ada ya kan. Meluapkan air laut ya, sampai muntah ke daratan ya, tsunami, nggak ada itu yang bisa berbuat selain Allah gitu ya. Walaupun dengan bom apa sekalipun nggak akan memuntahkan air laut itu ya, seperti itu. Termasuk tadi gunung meletus, gempa bumi itu. Jadi Allah maha perkasa, menyanggah langit tidak ambruk ya kan, mengatur matahari, bulan, bumi dan bintang-bintang lain nggak saling bertemburan. Nah, itu nggak saling bertemburan, itu Al-Aziz, maha perkasa, maha kuat. Al-Hakim lagi maha bijaksana ya. Bijaksana artinya Allah itu tadi ya, kebijaksanaan bisa diterima semua makhluknya, semua diperlakukan secara bijak ya, secara bijak, nggak ada yang terzolimi ya, nggak ada yang terzolimi. Lanjut. Innad dina, sesungguhnya din ya, din
Salah satu makna din adalah agama. Di sini diartikan agama ya. Beda dengan din yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Din juga tulisan sama persis. Tapi maknanya apa? Pembalasan. Karena arti din itu selain agama, pembalasan, tunduk, bahkan kalau dindaknya di fathah, dain artinya di hutang. Ya, hutang. Itu sekitar makna din ya. Ya, agama. Di mana orang beragama itu dia pasti berhutang selagi belum syariatnya dilaksanakan. Ketika sudah dilaksanakan akan dibalas dengan pahala, maka dia akan masuk surga. Kalau nggak dilaksanakan pun dibalas dengan dosa dan akan masuk neraka. Itulah ad-din yang artinya pembalasan. Juga din artinya agama tadi. Innad dina, sesungguhnya agama indallahi, di sisi Allah ya. Agama di sisi Allah artinya agama yang Allah ciptakan buat manusia adalah al-Islam. Islam. Jadi Allah nggak pernah menciptakan agama selain Islam ya, tidak pernah. Jadi agama Yahudi, Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha itu semua produk manusia ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW, semua agamanya Islam semua ya. Lanjut. Wa ma ikhtalafa, kalau bisa bacanya seperti itu ya. Kamu terjemahkan wa ma, dan tidaklah ikhtalafa, berselisih ya. Asal kata khulafa artinya membelakangi ya, membelakangi, saling belakang membelakangi. Dan tidaklah berselisih alladzina, orang-orang yang utul kitab, diberi Alkitab. Pasti yang dimaksud dengan utul kitab adalah mereka yang di depannya, di tangannya ada Taurat dan Injil ya. Jadi khitab atau sasaran dari utul kitab adalah Yahudi dan Nasrani ya. Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya. Jadi ini maksud utul kitab adalah mereka itu, Yahudi dan Nasrani. Illa, kecuali, nah illa inilah yang membuat tadi ma depan maknanya tidak ya. Karena ada illa ini. Illa, kecuali mim ba'di, dari sesudah ma ja'ahum, apa yang telah datang kepada mereka, al ilmu ya, ilmu pengetahuan. Nah ini sesuatu yang ironi ya. Mereka berselisih justru setelah apa? Adanya pengetahuan pada mereka. Karena bagian, apa bagian Pak? Dengki ya, dengki yang kalau di surat apa Al-Falaq juga ada arti dengki ya. Ma min syarri hasidin idza hasad ya, dengki. Tapi kalau dengan kata bagian itu maksudnya dengki ya, yang disertai ingin tercabutnya nikmat yang diberikan pada orang lain. Itu namanya bagian. Misalnya orang punya mobil, pengen orang itu jadi nggak punya mobil. Nah, itu bagian namanya. Bagian. Supaya nggak dapat bagian gitu ya. Bagian itu bagian. Orang itu misalnya sehat, dia dengki, bagian. Bagaimana orang itu supaya tidak sehat, tercabutnya nikmat sehat itu. Nah itu bagian. Nah kalau hasad itu artinya merusak. Nah itu hasad, dengki yang saya merusak. Bahkan ada tindakannya, tindakan merusak, hasad. Bagian-bagian bainahum, dengki di antara mereka. Jadi dengkinya bukan terhadap kita kalau ngelihat ayat ini. Jadi antara mereka sesama ahli kitab itu saling dengki itu ya, di antara sama mereka. Antara Nasrani dengan Nasrani, atau antara Yahudi dengan Yahudi, atau antara Yahudi dan Nasrani. Itu terjadi bagian bainahum. Kan bainahum itu kembali ke utul kitab. Ya, utul kitabnya bainahum. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur, dan barang siapa yang kufur bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat Allah. Jamak pada ayah, kalau pakai ta marbuthah tunggal ayatnya, kalau pakai alif dan ta ini ayatnya banyak.
Dengan ayat-ayat Allah itu baik yang termaktub di Taurat, di Injil, Zabur, semua itu ayat-ayat Allah asli di sisi Allah ya, suci sama dengan sucinya Al-Qur'an. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat al-hisab perhitungannya. Dimaksud perhitungannya adalah pembalasannya, artinya ganjaran buat orang-orang yang mengingkari ayat Allah itu nggak lama lagi ya, nggak lama, karena bisa akan diberikan tunai kontan ya, itu nggak lama. Sariul hisab, jadi nggak nunggu nanti juga, nanti ya nanti, tapi yang dekat pun ada, karena Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, jadi siapapun yang ingkar dengan ayat-ayat Allah itu, nah ternyata mereka memang banyak mengingkari ayat-ayat Allah, makanya karena Tauratnya diingkari Pak, isinya namanya masih tetap ada utuh kitabnya Taurat, cuman isinya diingkari ya kan, mereka nggak setuju dengan isinya, maka dirubah-rubah, termasuk masalah ketuhanan, masalah kenabian Muhammad. Nah itu jadi aslinya Taurat Injil itu ya sama dengan Quran, karena Quran itu musaddiqul lima baina yadayhi, Quran itu membenarkan apa yang ada di Taurat dan Injil. Nah, cuman karena mereka tadi mengingkari, maka isinya digubah, dirubah, diganti ya. Summa aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mau akal-akilnya dengan otaknya, padahal mereka tahu persisnya ya. Itu. Lanjut. Fa in hajjuka, panjang bacanya, minimal 6 harokat. Nimat lazim musaqal kilmi, fakilmi musaqal. Ya, jadi bukan haju tapi fa in hajjuka, minimal 6 sampai 10 bagus ya. Maka jika hajjuka, mereka berhujah kepadamu, maksudnya memberikan bantahan, mendebatmu ya. Mereka mendebatmu, membantahmu, maunya kembali ke Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaknya itu kembali ke Nabi. Ini ajaran Nabi kepada ajaran Allah kepada Nabi. Bagaimana sikap Nabi kalau dibantah ajarannya oleh ahli kitab tadi. Fakul, kata Allah, maka katakan ya, katakan, aslamtu, aku telah Islam, aku telah memasrahkan. Aku telah memasrahkan. Jadi Islam itu artinya memasrahkan diri ya, aslama itu memasrahkan diri, menyerahkan diri juga boleh. Aku telah memasrahkan wajhia, wajahku ya, wajhia, wajahku, jamaknya wujuh, tunggalnya wajhun, lillahi, kepada Allah, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kita selaku pengikut Nabi Muhammad pun telah menyerahkan wajah kita kepada Allah. Pengertiannya apa Pak? Menyerahkan wajah tadi telah taat, tunduk patuh untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyatakan inni wajjahtu wajhiya lillahi, dan seterusnya itu ya. Wakul, dan katakan ya pada mereka ahli kitab yang mendebatmu, mendebat Nabi. Lilladzina utul kitab, pada orang-orang yang diberi Alkitab, mereka ini tangannya ada Taurat dan Injil, wal ummi, dan orang-orang yang buta huruf. Jadi kalangan mereka juga ada orang buta huruf. Aslamtum ya, pertama itu istibham, mananya apa? Pertanyaan. Istibham, apakah kalian telah masuk Islam gitu ya, atau apakah kalian telah menyerahkan diri gitu, tanya. Fa'in aslamu, maka jika kalian telah menyerahkan diri, bukan kalian, mereka sini ya, pakainya wawu di situ ya. Fa'in aslamu, maka jika mereka telah menyerahkan diri, mereka telah masuk Islam, faqad, maka sungguh ihtadau. Apa artinya? Mereka telah mendapat petunjuk ya, atau hidayah. Itu berarti gampang. Kalau telah masuk Islam berarti telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling ya, tidak masuk Islam, mengingkari ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad, padahal ajaran yang sama dengan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya ya. Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah
alaika atasmu Muhammad al-balagh apa Pak? Sebagai penyampai. Jadi supaya Nabi tidak Pak merasa kecewa, sakit hati gara-gara ditolak ajakannya, gara-gara diingkari ajarannya ya. Kenapa? Karena penyampai doang ya. Masalah masuk Islamnya itu urusan Allah, karena kaitannya dengan hidayah tadi ya. Karena inna huda Allah. Nah itu, jadi supaya Nabi tidak kecewa. Orang Jawa bilang tidak keloro-loro. Tahu nggak keloro-loro? Sakit hati gitu ya. Nggak usah. Toh dakwah ketika dilaksanakan sudah dapat pahala gitu. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Wallahu, dan Allah itu basyirun, maha melihat. Maha melihat bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Bil ibad ini bentuk jamak pada abdun ya. Abdun satu orang. Nah ibad ini jamak taksir ya, ibad. Kalau jamak mudzakkar salimnya abidina atau abiduna ya. Nah, kalau ini apa? Ibadin ya, berarti jamak taksir hamba-hamba artinya ya. Wallahu, dan Allah basyirun, maha melihat bil ibadi, terhadap hamba-hambanya. Maha melihat apa yang dilakukan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di tempat gelap maupun tempat yang terang ya. Buat Allah nggak ada bedanya, Allah selalu melihatnya. Nah, ini kurang lebih terjemahnya. Silakan ada yang tanyakan sebelum kita kaji bersama, baik terjemahan atau mungkin barangkali sekitar tajwidnya. Ada nggak Pak? Ada? Gimana? Oh. Iya. Syahidah betul. Iya. Jadi mananya ya, mana yang berubah itu. Iya berubah ya. Jangankan sampai berubah ke makhraj ya, panjang pendek pun pasti akan berubah arti ya itu. Makanya dituntut baca Quran itu apa? Fasih ya, fasih. Nah, fasih. Nah, jadi harus pas di tempat apa mengeluarkan hurufnya ya, mengeluarkan hurufnya. Kalau sahida ya pakai sin kecil Pak. Nah, itu bukan bersaksi ya mananya. Jadi berubah. Apa tuh Pak artinya? Ya. Artinya apa? Membuat susah, Pak. Membuat susah, menyusahkan. Ya, menyusahkan artinya. Jadi, menyusahkan, kan? Coba. Allah telah menyusahkan kalau pakai sahida itu misalkan. Jadi berubah. Jadi dituntut untuk tartil itu salah satunya adalah apa? Pas dalam masalah makhrijul hurufnya itu ya. Ada lagi Pak? Pengertian syahidah tadi kamu kan hadir kenapa ya? Iya. Itu termasuk yang seperti sekarang mati syahid itu gimana? Oh ya, jadi itu betul. Kemudian kata syahidah ini akar katanya, ya bentuk lampaunya, fi'il madinya, kemudian menjadi syahidun itu isim fa'il, ya subjek. Nah itu artinya sebagai orang yang syahid, orang yang hadir, orang yang disaksikan itu. Karena syahid itu adalah orang yang memang disaksikan matinya oleh para malaikat. Nah itu disaksikan oleh para malaikat, dan mereka khusus yang mati syahidnya terbunuh bahkan ada perlakuan khusus apa? Tidak dimandikan, tidak dimandikan. Jadi termasuk darah-darahnya yang mengucur, yang menetes, yang mengalir itu sebagai saksi syahid juga itu. Itu syahid dunia akhirat. Ada syahid-syahid yang lain tapi dimandikan, ya, seperti syahid orang apa? Mati tenggelam di laut karena keuruk tanah longsor, ketimpa bangunan ya,
kena lumpur apa namanya tuh Merapi, Semeru ya, itu orang melahirkan itu syahid akhirat disebutnya oleh para ulama. Jadi statusnya di akhirat itu sebagai orang yang syahid, tapi di dunia pengurusannya sama dengan seperti orang yang tidak syahid, dimandikan gitu ya, seperti itu. Berarti berlaku buat orang kita aja, buat orang Islam aja ya? Yang beriman ya, Islam yang beriman. Islam yang beriman. Kalau nggak beriman, iman yang nggak syahid juga, sangit jadinya. Sangit. Harus syahid. Biarpun dia ketimpangan, sebenarnya juga nggak iya. syahid bukan. Cara mati bisa sama, cuma status bisa beda. Status saja ya, status. Cara matinya bisa sama, statusnya yang beda. Misalnya sama-sama kecelakaan, tabrakan mobil, gitu kan, mati semua di situ. Nggak semuanya syahid. Nah, tergantung waktu naik mobil dia mau kemana, ya kan? Mau bekerja, berarti kan mau jihad, ya kan? Silaturahmi jihad, ya. Mau ibadah sebenarnya kan. Tapi kalau dia mau pergi ngelacur, apa ya nggak syahid kan? Loh iya kan? Loh iya kan? Beda niat kan? Tapi matinya bareng. Bareng sama-sama di mobil itu gitu kan, mobil itu kan beda. KTP sama-sama Islam, makanya tadi harus mukmin gitu kan, harus mukmin dulu, mukmin itu ya. Atau tadi sama-sama di gedung keambrukan, gedung yang ambruk gitu kan, pas gedung itu memang tempat pelacuran, belum tentu semuanya jadi mati sangit. Bisa jadi ada orang yang memang bertugas pada waktu itu ingin amar ma'ruf gitu ya, mau nahi mungkar gitu ya, menungkar pas ambruk gedungnya gitu kan, beda berarti kan syahid insyaallah walaupun di tempat itu gitu, seperti itu ya. Itu ya, jadi kata syahidah tadi, jadi sekitar maknanya apa, menyaksikan, hadir ya, tahu, itu ya syahidah. Nah jadi syahidallahu annahu la ilaha illallah, jadi Allah bersaksi terhadap dirinya sendiri. Nah itu Allah bersaksi terhadap dirinya sendiri. Allah bersaksi nih kan, Allah itu kan sebagai subjek di sini Pak, predikatnya syahidah itu ya, itu, sebagai subjeknya Allah telah bersaksi, itu berarti Allah bersaksi terhadap dirinya sendiri. Nah kadang-kadang kesaksian Allah itu enggak seperti itu juga, seperti Allah menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu kan. Nah, Allah itu berarti dia yang tidak apa? Yang tiada Tuhan selain dia yang maha berdiri gitu kan. Seperti itu kesaksian Allah juga, pernyataan Allah. Nah, cuman enggak bersaksi dalam bentuk seperti ini langsung ya, syahid, tapi pernyataan ya, bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Allah itu ya yang tidak apa? Yang tiada apa tadi Pak? Allahu la ilaha illallah qayyum dan seterusnya itu. Nah, kemudian ditegaskan lagi annahu la ilaha illa huwa ya. Bahwasanya tiada ilah selain dia Allah. Jadi ini kalimat Pak, kalimat yang menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Segala macam bentuk yang disembah oleh manusia ini ternafikan dengan pernyataan Allah ini. Jadi apapun yang mereka bilang sebagai Tuhan, entah itu Tuhannya dari jenis benda mati seperti batuan, kuburan, ya, patung, atau mungkin benda hidup, ya, si manusia yang dipertuhan, gitu ya. Seperti pada zaman Musa, ya, ada yang bertuakan Fir'aun dan sebagainya, tetap itu bukan Tuhan. Itu Tuhan itu hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu Fir'aun manusia, matahari itu makhluk Allah ya. Patung itu bukan Tuhan, itu adalah patung yang terbuat dari batu, itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu hanya Allah saja. Itu jadi pengakuan mereka semua itu dibantah ya oleh Allah sendiri di sini. Dan termasuk para malaikat ya, para malaikat termasuk makhluk-makhluk yang apa? Yang ketaatnya mutlak tanpa pilihan. Jadi malaikat pasti ya syahidah tadi menyaksikan bahwa Allah itu tiada Tuhan selain dia, itu para malaikat. Ya, jadi mutlak seperti halnya makhluk yang lain. Karena yang nggak mutlak cuma dua jenis makhluk Pak.
yaitu manusia dan jin. Ya, yang ketaatannya itu atas pilihan masing-masing. Tapi kalau para malaikat, ya, langit, matahari, bulan, bintang, semua taatnya mutlak, ya, mutlak, itu ya, tanpa pilihan. Dan mereka taat bukan dengan terpaksa, ya, tapi dengan suka. Nah, kalau manusia atas pilihannya, yang memilih taat atau memilih iman banyak, pun masih bertingkat-tingkat, gitu. Ada yang benar-benar tulus, ikhlas, ada yang masih kurang, ya, masih setengah-setengah, ya, seperti itu. Bahkan banyak yang ragu juga. Nah, itu manusia. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, qaimam bil qisti, orang yang memiliki ilmu yang qaimam bil qisti, yang tegak, ya, yang benar-benar tegak dengan sempurna untuk menegakkan keadilan. Pasti mereka adalah orang-orang yang akidahnya lurus, benar-benar la ilaha illallahnya itu murni, ya, tidak tercemari dengan noda-noda syirik kecil apapun noda syirik, itu ya, itu. Nah, qaimam bil qisti. Nah, jadi karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar percaya dan takut dengan sanksi-sanksi kalau sampai akidahnya tadi rusak, akidahnya tadi tercemar. Nah, itu. Dan sebagai pembuktiannya, maka orang-orang ini ulul ilmi, dia akan melakukan pengabdian dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu. Nah, bukti pengabdian itu ikhlas itu, Pak. Bukti pengabdian itu ikhlas adalah dia semangat, sungguh-sungguh. Itu. Jadi kalau kita mengabdi pada Allah, Pak, baik bentuknya sholat, taklim, baca Quran, kok kita semangat, sungguh-sungguh, itu indikasi kita ikhlas, gitu. Tapi kalau kita masih nggak sungguh-sungguh, semaunya, sedapatnya, sesempatnya, berarti masih kurang sungguh-sungguh. Kalau kurang sungguh-sungguh berarti masih kurang ikhlas, gitu. Nah, jadi ikhlas itu ditandai dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh. Nah, karena sungguh-sungguh berarti dia sudah siap merelakan dirinya untuk berkorban, termasuk tadi, Pak, mengorbankan waktunya untuk taklim, ya kan, mengorbankan waktu dari maghrib sampai isya, mengorbankan waktu untuk sholat, walaupun mungkin tuh waktunya waktu kerja, tapi karena ini panggilan Allah sholat, dia tinggalkan dengan sungguh-sungguh. Nah, berkorban dia, walaupun mungkin kalau dia nongkrongin dagangan barangkali ada yang beli, atau mungkin malah jam rame, Pak, ya, pas azan zuhur kira-kira gitu, ya, Pak, jam rame orang beli, ya kan. Kalau ngedagang di sekolahan, Pak Yanto, waktu orang pada belanja makan bakso gitu kan, tapi karena tadi kita sungguh-sungguh berani berkorban, itu bukti bahwa kita tuh ikhlas. Nah, jadi kita sungguh-sungguh dan rela mengorbankan, ya, waktunya, termasuk materinya tadi kan. Mestinya orang beli, ya, masih dapat untung, ya, malah dia tinggalin. Nah, tapi kalau orang yang ulul ilmi, Pak, tadi dia yakin rezeki nggak kemana gitu. Apa iya juga, Pak, gara-gara nunda dagang seperempat jam atau setengah jam paling lama kita jadi miskin? Kira-kira gitu nggak, Pak? Gara-gara kita nunda ngelayanin pembeli, Pak, pas azan zuhur kita jadi miskin. Atau iya juga kali kalau gitu nggak ditunda, layanin terus, kita jadi kaya raya? Nggak juga kan, Pak, ya? Kayak gitu nggak? Nggak juga, ya. Nggak juga. Nah, ini, nah, kita kadang-kadang masih kalah, Pak, dengan hitung-hitungan gitu, hitung-hitungan pribadi, ya, Pak, gitu. Duh, gimana gitu, ya, seperti itu kan. Padahal kenyataannya seperti itu, ya. Enggak juga, ya, jadi kita miskin gara-gara tadi kita menunda ngelayanin itu, atau tadi mungkin kita nutup warung sejenak, enggak juga seperti itu. Karena ini udah panggilan Allah. Ini bukti pengabdian kita yang ikhlas tadi, ya. Nah, kemudian tegaskan lagi, la ilaha illahuwal azizul hakim, ya, tiada Tuhan kecuali Dia, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini pernyataan Allah yang tak terbantahkan, ya, tak terbantahkan, bahwa Allah itu benar-benar Maha Perkasa.
nggak ada alasan untuk mengimani Allah. Ya. Nyatanya kita semua itu lemah. Yang aziz hanya Allah, yang perkasa hanya Allah. Kita lemah, Pak. Segagah apapun kita, bakal mungkin menang dalam setiap pertarungan. Dengan virus flu aja kita sudah lepek-lepek, ya kan? Oh ya kan Pak? Udah batuk-batuk, pilek, greges. Nah itu kan dengan pilek doang tuh Pak, dengan virus flu, belum lagi dengan corona ya, gitu kan. Loh ya, jadi kita tuh lemah, lemah sekali. Menang melawan setiap lawannya yang luar biasa, yang gagah-gagah ya. Tapi dengan nyamuk banyak yang KO. Ya Pak. Nyamuk malaria KO banyak. Demam berdarah KO banyak. Nyamuk Zika KO banyak. Nyamuk apa lagi, Pak? Nyamuk apa lagi tuh? Ya. Cikungunya ya kan KO banyak. Loh iya kan? Seperti itu. Padahal mungkin kalau tarung sama singa menang, Pak. Tapi sama nyamuk kalah gitu kan. Mungkin kalau sama singa mungkin dia menang gitu ya. Tapi sama nyamuk kalah. Nah itu jadi memang udah nggak terbantahkan bahwa itu Allah Maha Perkasa, kita lemah. Jadi nggak ada alasan ya untuk tidak meyakini tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha bijaksana. Pak, kalau Allah nggak bijaksana, Masya Allah ya. Kita ini hidup di tempat yang terbuka seperti ini, mungkin berkentayangan Pak di sekitar kita ya, virus macam-macam jenis virus gitu ya. Tapi kalau Allah bijaksana itu Pak nggak sampai menyerang kita semua kan, dan kita nggak tahu. Dan itu pasti ada virus-virus ini semua kan, virus flu tadi, atau virus-virus yang lain. Sekarang katanya ada virus apa? Omikron ya. Nah, itu kan. Karena Allah Maha bijaksana tadi ya. Jadi dan itu diutus oleh Allah tidak akan nyasar kepada siapa yang harus kena. Nah itu nggak akan nyasar. Itu Allah Maha bijak tadi ya. Bahkan notabene yang banyak kena tempo hari para ahli kesehatan gitu ya. Itu kan dokter-dokternya gitu kan. Kita yang awam-awam malah yang tadi seperti itu. Allah Maha bijak. Selanjutnya innad dina indal Islam. Nah ini sebagai apa Pak? Istilahnya penguatan akidah ya. Jadi salah ketika orang hidup kemudian memilih agama selain Islam, karena tidak ada agama dari sisi Allah selain Islam. Mereka yang menyatakan itu agama dari Allah, padahal agama bukan Islam, itu merupakan salah satu apa? Penyimpangan. Katanya agama samawi dari langit, tapi kok bukan Islam? Harus Islam. Sekarang agama mana ya? Nabi mana yang agama yang bukan Islam? Ya kan? Karena disebutkan seperti dalam surat apa? Al-Hajj misalnya ya, disebutkan sana wa sammakumul muslimin. Dia Allah ngasih nama kamu orang-orang muslim. Coba Pak buka surat Al-Hajj kalau nggak salah ya, ayat 58. Banyak ayat-ayat. Surat 22 ya. Oh bukan waladina, bukan 587. 78 Pak, 78 bukan 58 ya, 78. Ayo kita baca bersama. Nah itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas
Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul adzim. Wajahidu, dan berjihadlah kalian filah di jalan Allah haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi jihad itu tidak boleh apa? Main-main, totalitas, mengorbankan tadi apa? Harta dan jiwa. Termasuk jiwa adalah tenaga, waktu, pemikiran, itu jiwa. Wajtabakum, dan dia Allah yang telah memilih kalian, wa ma ja'ala, dan apa yang telah dia jadikan alaikum buat kalian fiddin dalam agama min haraj, dari kesulitan. Millata abikum, agama bapakmu yaitu Ibrahim, Pak Nabi Ibrahim alaihissalam, huwa dia Allah sammakum, memberi nama kamu al muslimin,